kita belum berani mengklaim bahwa itu film gaya Bali karena penguasaan terhadap film. Tantangannya sebenarnya napi sih waktu Dika Pak Gung, ketika membangun semua ini, membangun ekosistem perfilman itu apa sih tantangan yang dihadapi? Biayanya besar sekali. Itu untuk mengembalikan itu butuh waktu 2 tahun kalau kembali. Nah, Halo Semeton Sarah, kembali lagi bersama Tiang di sini Dewira di podcast Seketutur Searah. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang sejarah film khususnya di Bali. Dan tamu kita hari ini adalah seorang penulis, sutradara, dan juga seorang budayawan menurut saya pribadi. Beliau adalah salah satu penggerak kegiatan-kegiatan perfilman di Bali. Ini dia Pak Agung Bawantara. Raja Rauh Pak Gung Punapi Gatra. betul. Bagus. Terakhir ketemu nih kayaknya kita 3-4 tahun yang lalu Pak Gung ngobrol Iya. di The Youth Fest. Udah lama sekali. Iya. Tidak banyak yang berubah. Iya. Masih muda Pak Gung. Pak Gung, kita mau ngobrolin tentang sejarah film, khususnya yang ada di Bali sebenarnya Niki. Karena podcast Niki kan kita tujukan untuk semeton-semeton searah kreatif dan teman-teman perfilman di Bali. Mungkin sebelum Tiang masuk mereka demun, mungkin boleh nggak Tiang tahu, mungkin teman-teman di sini juga yang belum kenal dengan Pak Agung, pengen tahu masa mudanya Pak Agung seperti napi sampai kiprahnya sebagai filmmaker kan. Oke. Matur suksma, terima kasih. Salam kreatif Semeton Sarah. Saya Agung Bawantara, tadinya adalah memulai karir dengan profesi sebagai jurnalis. Tadinya wartawan. Sebelum jadi wartawan, ya ke di Denpasar, saya di Jakarta itu wartawan dulu, tabloid Detik namanya. Iya, tahu. Sudah ditutup waktu zaman era Orde Baru itu karena ada ya pergolakan politik lah gitu. Sebelumnya saya jadi volunteer ya, penggiat aktivitas pengabdian sosial itu. Heeh. Jadi menemani anak-anak yang orang tuanya pergi ke Arab, pergi ke Malaysia di Lombok. Jadi ada yayasan yang mendampingi. Nah, saya salah satu volunteer-nya di situ. Nah, di situ saya mengajari cara menulis. Oh, Ya, menulis kreatif. kan menulis napi spesifiknya Pak Gung. Menulis kreatif apa saja. Puisi. Jadi puisi boleh. Jadi metodenya adalah menulis itu sebagai metode berpikir. Oh ya, oke. Bukan ngajarin dia menulis jadi wartawan, jadi penulis, enggak. Ah ya. Jadi bagaimana dia menuangkan pikirannya, gagasannya, atau malah undang-undangnya dalam menulis gitu, kayak gitulah. Ya, diari termasuk juga nih. Ya, jadi misalnya kita suruh duduk dulu terus kita ajari dia berimajinasi, lalu dari imajinasinya ditulis, atau nanam padi, kemudian dari pengalaman nanam padi itu apa ya ditulis gitu. Bukan menulisnya dulu baru diajarin, tapi melakukan sesuatu lalu pengalaman itu ditulis. Nah, dari hasil tulisan itu baru diperbaiki, oh gini cara menulis. Lalu jadi wartawan, setelah jadi wartawan Tempur berapa Gung? Nikah tahun berapa nih? sekitar tahun 80-an, 89 gitu. 89, oke. Saya sudah tua. Yang belum lahir toh suka kayak 95 lahir. Oh ya, jadi terus tahun 95 baru jadi wartawan. Oh, Tabloid Detik itu. Tabloid Detik. Waktu ada bencana alam di Maumere, saya ngantar bantuan, bawa pakai perahu itu, bawa singkong, bawa ubi gitu ya sana, naik perahu. Nah, dari Maumere bawa laporannya ke Jakarta, gitu. Dari donatur-donatur itu bawa laporan, saya kan sambil ngerekam. Nah, di Jakarta itulah saya
diem aja gitu terus jadi wartawan kemudian. Itu begitu diterima jadi wartawan gitu. Kayak di Detik. Nah begitu tahun 95 di Bredel, mmm, ya 95, 96 gitu. Mau balik ada kasus di Bali, mmm, heboh itu gara-gara ada video klip, ada grup musik namanya Saigon Kick. Saigon Kick itu bikin video klip di Bali, rupanya bagi mereka kan Bali ini eksotik gitu. Ini kok ampun grup klipnya Dari grup Australia. dari Australia itu Dari dan Australia. heeh. Lalu mereka bikin di tempat-tempat eksotik yang entah gimana, apakah ada yang ngawal atau enggak, mereka berdiri di pinggir pura itu loh main main musik gitu loh. Heboh lah orang Bali ini hina Hindu, melecehan Bali, apa segala macam. Terus saya pikir saya dan nggak pingin mau ikut emosi, lalu kenapa? Apa kepentingannya mereka melecehkan Hindu gitu loh. Iya, Kalau mau melecehkan Bali apa? apa Buat apa? Apa hebatnya Bali buat dilecehkan gitu. iya, Karena Bali menjual eksotisme, mereka itu, gitu. Jadi kalau mau melecehkan kan beli aja pura di kapal, iya, bawa ke Australia atau bawa ke mana gimana gitu, ya, yang dia kayak gitu ya. di Pertimo dan Iya, begitu. Artinya nggak relevan lah alasan itu, tapi intinya adalah bagaimana yang nggak melecehkan, berarti orang Bali harus belajar bikin film sendiri. Nah, waktu itu karena bos saya itu kan Ero Jarot, iya, sering, sebelumnya wawancara dengan, Teguh Karya, karya terus, kakaknya Ero Jarot Slamet Harjo, Selamat. heeh. Saya ikut, di situlah belajar bikin film, langsung, jadi asistennya Mas Slamet waktu itu, waktu bikin pertama Suro Bulldog, Suro Bulldog, iya, film layar lebar, lalu jadi, bikin, Telegram, kerjasama Perancis sama Indonesia, skenarionya Putu Wijaya, dari novelnya Wijaya, Telegram lah. Saya jadi asistennya itu saya menyiapkan semua yang di Cirebon sama di Jakarta, di Bali. Karena Jakarta tahun itu sudah berubah, jadi yang mirip Jakarta tahun itu adalah Cirebon. oh, Jadi syutingnya di Cirebon syuting di Cirebon. sama di Bali ya. Waktu nikah dados sampai Astrada Astrada. Astrada. Iya. Tapi kenapa bisa langsung, eee, kan teknis banget nih Kak Bagong, Astrada nih Kak, kenapa bisa dari penulis bisa langsung ke Astrada Kan dia typing? berlatih dulu di, Oh berlatih, saya ikut di FFAUI di, Pusat Perguruan Usman Ismail, heeh. itu, Oh belajar belajar sinematografi. grafinya di Ya ini kan, setara D1 apa D2? D1 ya, iya, D1 ya. Nah saya lulusan terbaik di situ, oke, eee, dapat beasiswa, saya ambil manajemen produksi. Yang lain-lainnya ngambil penyutradaraan, apa kan gitu lagi ngetop tuh. Ya orang-orang film kan cenderung gitu, ambil kameramen apa gitu. Satu-satunya saya ambil manajemen produksi, nggak jalan, nggak jalan kembali. kendalanya tapi kenapa bisa tidak jalan nih Kak, manajemen produksi? Karena muridnya satu orang, cuman saya aja. Jadi orang-orang film itu yang waktu Iya, itu terlibat nganggap manajemen itu nggak penting, katanya. Semua pengen, oh iya, sutradara jadi ya gitu, nggak ada yang belajar. Nah saya merasa, oh kayaknya penting ini belajar itu, gitu. Nah di situlah belajar bikin film, kemudian terlibat dalam pembuatan sinetron, Cinta Yang Kumau gitu, kayak ada beberapa kali film lah. Marsina juga Pak Gong? Marsina ya Iya sih, iya iya, Marsina saya sebagai penulis nih. researcher sama penulis skenario. Jadi, saya, riset itu film kan overrun itu, Iya, ada tadinya Deddy Mizwar mau ambil terus nggak berani, terus, siapa lagi mau ambil nggak berani karena mentok. Nah karena yang punya apa namanya, eee, background jurnalis, iya, saya bisa riset itu gitu risetnya, loh. Jadi masuk karena ke, kan sensitif banget deh film ya. tahun itu. Akhirnya memang, kalau penulis-penulis skenario sebelumnya kan berdasarkan BAP dia. Mmm, Nah saya karena punya, background aktivis waktu mahasiswa, nggih, termasuk aktivis LSM, mahasiswa. Jadi
kenal aktivis-aktivis itu. Iya. Jadi saya merunut, rupanya apa yang menjadi BAP itu Mhm. rekonstruksi contekan Iya. polisi nyontek dari Dari apa yang apa yang diomongkan mahasiswa itu gitu loh. Itu panjang nanti kita ceritakan intinya begitu, heeh. karena waktu itu ada semacam sudah jadi rahasia umum di sana Iya. bahwa kalau dibungkam, dimatikan gitu, semacam itu gitu ya, heeh. Nah, dengan kode-kode tertentu nanti saya takut kalau ini saya ceritakan nanti cerita tentang itu panjang gitu. Iya iya Tapi iya. saya mau persingkat bahwa saya menemukan itu sudah menjadi kebiasaan orang, aparat melakukan kekerasan bahkan pembunuhan dan dikasih kode-kode tertentu. Iya. Jadi kalau, masyarakat yang menemukan keluarganya ada kode itu, nggak usah diurus pasti kalah gitu loh. Iya. Nah aparat itu misalnya, mungkin lengah sudah terbiasa begitu. Ya kayak misalnya kayak beberapa kasus ya belakangan ini ada Sambo mungkin semacam itu. Semacam itu. Eee, lupa dia bahwa di dalam pabrik ini ada aktivis, gitu loh. Jadi ada yang menggerakkan, Mmm. begitu dibunuh biasanya ini stop, ini enggak, ini malah tambah rame. Nah itulah, ada beberapa kebetulan bahwa dulu kan, TV itu bukan terpusat di Jakarta. Iya. TV itu konsepnya seperti sekarang bahwa televisi frekuensi itu tidak boleh Di di satu di heeh, heeh. sentralisasi. Dulu Antv itu di Lampung, Oh iya. makanya namanya Andalan Oh, gitu loh. Surya Citra SCTV itu di betul. Surabaya, RCTI di Jakarta, terus apa gitu segala macam. SCTV ada di Surabaya. Surabaya. Nah, kasus Martina itu di Surabaya, diberitakanlah ada orang kehilangan istri, ngadu di Surabaya, ditonton sama istrinya Kapolri, kayak gitu. "Pak, itu gimana itu?" Gitu. Makanya kayak gitulah. Rame jadi. Jadi itu, singkat cerita, setelah sekian tahun saya merasa sebagai orang Bali harus pulang, sampai di Bali saya merintis, eee, apa namanya, festival film. Festival film. Belum ada yang mengerjakan waktu itu. Mereka tahun berapa Pak Gung balik kembali? Balik ke Balinya saya tahun 2008, 2008. ya. Tapi perdebatan di Bali Pos, tentang Tentang film. film. Nanti kita diskusi Iya. lanjutnya ya, tapi Iya. kan tadi pertanyaannya bahwa bagaimana asal mulanya tentang Riset. itu, heeh, ya segitulah akhirnya saya merintis, film gitu Sampai saat ini. sampai saat ini. Terakhir Wiku Tepani. Tapi ini tuh Bikin bikin apa ini? jadi sebelum, merintis film, festival film, sempat tahun 2008 saya, merintis Dewata TV. Iya iya iya. Ya, Dewata TV itu ada beberapa tim sebelumnya, Iya. terus, tidak bisa karena beberapa alasan, bukan bukan mereka tidak mampu, tapi ada beberapa alasan lain gitu. Nah, kebetulan pas saya tak buat itu, akhirnya tayang gitu, bisa tayang, terus saya kawal beberapa bulan saja, dan ada diminta oleh Alam TV, Iya, Alam TV Alam Dahro. TV sempat. Terus sempat jadi konsultan di TVRI Bali ya cerita gitu, Oke. baru kemudian, bikin independen gitu festival. Festival dan lain-lainnya Iya. yang bertahan sampai sekarang. Oke Bagong, karena temanya niki tentang sejarah, tiang mungkin akan tarik sedikit. Bagong tiang yang menjadi pertanyaan tiang, kita menengok ke belakang. Kapan sebenarnya kamera nike pertama kali menginjakkan kaki di Bali dan merekam eksotisme yang ada di Bali niki menurut, pemahaman Pak Agung nika? Tahun berapa? Saya sekitar kalau nggak salah ya, Nggih. catatan film yang tertua yang tercatat ya di itu Marnya John Darling dari buku, dia bikin buku tentang Bali. Iya. Jadi, itu ada beberapa film yang jadi dia membuat buku itu, risetnya itu Iya. dari fotografi, dari film-film dia tonton gitu, dia menuliskan,
Bali. Nah, itu bukunya, bibliografinya itu sudah tahun 1926. 1926. Iya iya. Itu menurut catatan John Darling ya. Heeh. Eee, Nika tentang nepi film pertama yang diangkat nika? Film pertama yang diangkat adalah, merekam tentang Bali, ada tentang ngaben di Bali, Mhm. pakai, 16 16 milimeter. mililiter. Ya, durasinya sekitar 16,5 menit itu yang, eee, film pertama yang merekam upacara pembakaran jenazah di Bali. Oh, ngaben. Ya, ngaben, ya. Mhm. Jadi itu, ada Bali, saya ndak bisa membacanya karena, Bahasanya, bahasa bahasa Belanda. Belanda. Iya, saya nggak bisa melafalkan, gitu. Bakat ndak latihan, harusnya belajar, Iya. melafalkan. Kemudian nanti tak share, ininya mungkin Oke, boleh. Siap. kasih gitu. Dimasukkan teks. Selanjutnya hampir setiap tahun ada produksi. Setelah Iya 1926 nika nggih. iya, yang 14 yang saya catat ada misalnya The Island of Demons itu tahun 1930, ada Guna-Guna, Bener-bener. ya itu juga guna-guna sebenarnya ya. Sebenarnya nggih. Ya, Heeh. ya Setelan guna-guna ke Legong. iya, terus Tropical Netherland itu guna-guna itu 1932. Kedua. Terus Tropical Netherlands itu 1935, Hmm. Legong 1936. Saya Legong 19. Iya. Terus, Dance of Bali 1937, terus An East Indian Island Nggih. itu 1938. Jadi setiap tahun ada Ada. satu produksi minimal itu. Mhm. Oke. Pak Gong, yang tiang sempat baca nih, di era itu dari 1926 sampai yang Pak Gong sebutkan tadi, bayangan tiang Bali nika hanya masih menjadi objek geografis dan objek masyarakatnya saja yang diambil, yang direkam, yang difilmkan. Nah, pertanyaannya adalah kapan orang Bali itu sendiri berani terlibat di balik layar langsung? Artinya, kapan orang Bali itu berani sebagai orang yang menentukan narasi filmnya sendiri? Misalkan dia yang memproduksi ini gitu, tahun itu. Yang memproduksi sendiri Atau director. Heeh. director menurut amatan saya baru-baru kok. Baru-baru ya? Baru-baru. Tadi Jadi, tahun berapa? ya waktu saya bikin festival film dokumenter itu, kurang lebih Di tahun 2000-an berarti nggih? 2000-an. Oh, berarti di era nika memang tidak ada orang Indonesia atau orang Bali yang berkiprah sebagai filmmaker sendiri? Belum ya? Belum, jadi Oh, aktornya ya, aktor. terus jadi, produksi bagian dari produksi, misalnya Kadek Suwardana terlibat dalam, Pada Serenggi? Kadek Iya, ya, Serenggi, iya. itu terlibat dalam pembuatan musiknya. Dia kan orang anak IKJ juga ya, yang, paham tentang musik film gitu. Tapi kalau orang Bali sendiri di tahun 70-an ya, kalau misalnya, dianggap, ya bukan nggak, harusnya memang dianggap ya, Putu Wijaya kan sudah membuat itu Udah membuat film? tapi di Jakarta kan. Oh, Ya gitu ya, di Jakarta. Dia menulis skenario sudah di situ. Iya iya iya. Heeh, saya miss di tahun berapa persisnya dia itu. Tapi sebagai, eee, nafas Bali gitu loh. Nggih. Memang Putu Wijaya orang Bali, dia kan di Jakarta. Iya, betul. Jadi, langgam Jakartanya, tapi sebagai, bagian dari bagaimana seperti kayak orang Bali bikin ogoh-ogoh, bikin apa, itu baru-baru saja. Jadi, bikin film seperti bikin layangan, seperti bikin ogoh-ogoh itu baru-baru saja. Sekarang kan, orang Bali bikin film kan kayak gitu, Iya iya. pede gitu, "Oh ya, saya punya ini sendiri," kayak gitu. Kalau dulu, mmm, Putu sih di bagian dari industri Jakarta sih. Berarti sebenarnya, mulai berkembangnya film di Bali ini kapan? Entah nih ke budaya menonton film atau sebagainya nih tahun berapa kira-kira di Bali, Pak? Budaya menonton film itu di
dirintis oleh, Rio Helmi dan kawan-kawan. Itu, tahun 70-an. Tahun 70-an. Mereka bikin namanya, Kine Club apa ya? Kine Club, ya Kine Club. Kine Club. Kine Di Club. Denpasar atau Di Denpasar dan Denpasar ya? mereka kan itu ada Syahruwardi Abbas, ada, Rio Helmi, ada Gatot Prakosa almarhum, kemudian dia jadi dosen IKJ belakangan. Dulu tinggal di Bali sebagai pelukis gitu. Dia bikin film eksperimental biasanya. Ada Debra Yatim waktu itu. Saya, nggak tahu, nama-nama lain lupa saya. Mereka ada anak-anak, atasnya kebudayaan gitu loh. Jadi mereka dapat, film dari, negara di mana bapaknya menjadi atasnya kebudayaan apa gitu, atau jadi Menteri atau sejenis. enggak menteri. Jadi misalnya kayak, atau kedutaan besar, Iya. kayak gitu. Iya. Jadi di situ mereka, mendapat film terus diputar gitu. Kalau nggak salah tahun berapa ya, ya kayak, nah setelah, Rio, Iya. belakangan kemudian, Tintin Mulia, Tintin Mulia. kakaknya kalau nggak salah, Edo Wulia mendirikan Mini Kino. Oke. Dia yang menggerakkan Mini Kino menonton, film itu. Tintin Mulia. Namanya Tintin Mulia. Ya dia, sekarang kalau nggak salah jadi perupa di luar negeri atau di mana saya lupa, terakhir saya pernah dengar apa di Swedia apa gitu ya, tinggal. Nah, waktu saya pulang, 2008. itu dia vakum. Tintin lagi keluar nih, luar negeri. Masih ada pemutaran-pemutaran sesekali di Kino. Irama Mas, Mini Kino itu. Nah, saya waktu datang itu saya mencari itu. Oh gitu, saya aja yuk bikin ya. Ternyata Edo, masih mungkin belum, konsentrasi ngelola secara serius. Dia kelola, dia lanjutkan, sama Cika itu dia lanjutkan. Ada pemutaran saya beberapa kali di akhir pemutaran bulan Desember itu, akhir tahun saya nonton di Mini Kino itu. Terus ada Rumah Buku Cengkilung, sempat mutar film, saya datangi ke sana. Kemudian Kadek Suwardana itu bilang, "Bikin aja nih," gitu. Sebelumnya ada perdebatan, bisa nggak, teater modern, film, karena ada perdebatan di Majalah Sara, di Bali Pos, bahwa orang Bali sebaiknya menguasai nih media ekspresi baru bernama film, supaya tidak hanya difilmkan oleh orang lain, tapi bisa memfilmkan diri sendiri gitu. Nah, kemudian ada perdebatan, bisa nggak masuk PKB? Gitu loh ya. Oh enggak, ini kan festival PKB, Pesta Kesenian Bali gitu kan. Berarti kan kesenian-kesenian Bali gitu. Nah, ada yang pendapat termasuk saya setuju, jangan begitu cara bacanya. Jangan Pesta Kesenian Bali gitu. Pesta Kesenian Bali gitu. Jadi seni-seni itu apapun Bentuk seni. tapi itu yang ada di Bali. Akhirnya, lama itu perdebatan itu, ada, Putuso Setio, wartawan Tempo dulu, sekarang jadi Empu Premananda, terus Made Adnyana itu berdiskusi polemik lah, saling, mengeluarkan gagasan pikirannya gitu, bahwa penting lah gitu. Terus ada pada tahun 2010 itu, 2012, 2010 itulah, 2012 itulah pertama kali, Pak Doktor Sedawe, Kepala Dinas Kebudayaan Bali, "Oh, oke, kita bikin," gitu. Nah, saya masukkan, "Oke, bikin festival film apa?" gitu. Pilihannya fiksi atau dokumenter. Saya bilang film dokumenter. "Kenapa?"
menjaga kesinambungan. Karena kita nggak tahu jaringannya. Kalau sekarang kan bisa kontak ya Iya. WA apa gitu, dulu kan ngontak lewat telepon, lewat SMS masih baru-baru tuh, gitu. Terus kita pakai, ini aja, film Film dokumenter. dokumenter. Minimal kita latih anak-anak itu untuk mendokumentasikan aja gitu. Karena saya sendiri belum tahu film dokumenter yang itu seperti apa gitu, teorinya belum paham banget. Minimal film apa namanya, jadi masih minim pengetahuan saya tentang film dokumenter. Jadi kita latih keliling Bali ini, terus hasil latihan itu dilombakan di pesta Pesta kesenian Kesenian Bali. Bali. Niko berarti PKB niko pernah mengadakan festival film berarti? Pernah. Niko berlangsung dari tahun berapa? Dari 2010 itu, 2010. Pertama kali 2010, 2011, terus 2012 lanjutlah, akhirnya, eee, entah gimana, mmm, Vakum. anggaran kurang gitu, Iya. saya lanjutkan. Jadinya festival film diambil oleh pemerintah Kota Denpasar, jadinya Denpasar Documentary Film Festival. Oh, berarti Niko jadi cikal bakal Bakalnya. DFF juga nih. Ya, Nge. dan namanya DFF, namanya Denpasar Film Festival. Wah. Belakangan ubah lagi Denpasar Documentary Film Festival, Festival. DFF gitu ya. Ya. Nah, beriringan dengan itu mulailah, Facebook Iya. jadi waktu pertama-pertama itu saya pakai jaringan, saya, jurinya Mas Slamet Raharjo, terus Oh, ada Niko. sutradara, dari Amerika, dari Inggris, Lawrence Blair namanya. Nah, Oke. dia bikin film Ring of Fire dulu, Di serial Ring of Fire. Itu, eee, se di apa namanya, dapat Emmy Award kalau nggak salah. Heeh. Iya. Nah, kakaknya Lorne Blair, Iya. jadi dia, Lorne itu, filmmaker. Nggih. Adiknya ini, si Lawrence Blair ini Heeh. antropolog. Jadi mereka bikin berdua. Jadi Lorne ini, merekam isi pikiran adiknya. Adiknya apa kakaknya, pokoknya mereka berdua, Saudara lah. ya. Si Doktor Lawrence Blair ini belajar, antropologi, tapi yang berkaitan dengan binatang. Dia menapaktilasi langkah yang dilakukan oleh Wallace yang, Iya. ahli botani, Heeh. yang, memetakan, apa namanya, jenis-jenis, Mhm. flora fauna yang ada di Indonesia, sehingga kemudian berdasarkan jenis-jenis flora fauna itu, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Iya. Karena ini ada jalurnya, Jalurnya. kok lain binatang yang di sini sama saya di sini sama di sini gitu. Padahal rentangnya kan tidak terlalu Iya, jauh. jadi makanya di garis ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Nah, gitu terupanya itu. Nah, inilah yang kemudian napaktilas. Rupanya menurut teorinya antara lain keberadaan Ring of Fire ini, keberadaan gunung berapi ini menyebabkan perbedaan, ekosistem yang posisi timur, Fauna di Indonesia. nah gitu. Nah, itu saya jadikan juri, kemudian, ada Happy Salma jadi dutanya, akhirnya membesar ada Prof. Bandem, Prof. Dibir. Itu tahun berapa Bang? Itu tahun 2012. 12 ya. Ya, mulainya dari 2010, 2011 dimulai di-up, hanya se-Bali aja itu, terus ngapain kita capek-capek nih, Heeh. sama capeknya nasional aja gitu. Saya 2012 mulai nasional, karena mulai Facebook, jadi waktu itu untuk kan kalau di Jakarta bikin acara, biar hanya ikut dari Bekasi, dari Jakarta sendiri kan kelasnya udah nasional gitu. Kalau di Bali, kalau yang ikut hanya dari Jawa dan dari Bali, oh itu se-Jawa Bali kan gitu. Nggak dinamakan nasional. Saya cari kontak orang Medan,
lewat Facebook. Saya cari yang kayak kasih kata film tuh, terus, "Ikut dong, di Aceh, ikut dong," gitu. Karena Aceh sudah maju filmnya waktu itu, Medan udah ada nih, yang di timur nggak ada, di ini. Saya sampai ngirim tema. Iya. Jadi misalnya ada nih riset misalnya tentang ini, terus ada orang hobi film, "Kayaknya tema ini menarik kamu angkat jadi film," gitu. Nah, begitu dibuat, ikut dong festival dia. Festival. Nah, seperti itu kami dulu saya dulu mendirikan dengan Maria Ekaristik, Oh ya, Bu Eka. heeh. Nah, seperti itu merawat ininya, Eee jadi di-maintain, Maintenance komunitas-komunitas film gitu. apa yang digambarkan, tentang Bali, saat itu Pak Agung? Mungkin secara autentik atau a af autentik atau eksotisme yang digambarkan film-film tentang Bali pada zaman itu? Zaman mana? Di ketika Pak Agung, membuat DFF nih, Kak. Oh, itu Film-film seperti apa sih yang lahir misalnya dokumentaris ya, seperti apa yang lahir saat tadinya itu? tadinya kami mau kasih tema, lalu, wah, kita luaskan temanya. Akhirnya ada tentang topeng, terus tentang, rata-rata tentang upacara mereka tuh, tentang upacara. Dan masih, bergaya, TVRI zaman lama gitu loh. Mhm. Jadi, lebih ke narasi, apa namanya, talking head gitu loh. Iya. Heeh, belum ada yang, observatory, belum ada yang Oh, belum seperti gitu belum. ya. Lalu, di 2012 mulai kita nasional Mhm. dan kita air. Jadi waktu itu saya riset dan melihat bahwa Bali ini mengalami krisis air. Iya. Jadi Bali, sebagai orang Bali, melalui festival ini kami dedikasikan festival ini untuk mengkampanyekan bahwa pentingnya menjaga air, gitu, air tanah itu. Nah, setelah itu kemudian tentang air apa, eee, tapi kemudian kita tahu bahwa, dewan juri kan kami pakai dewan juri yang tetap gitu, selama 5 tahun, Rio Helmi, Pak Bandem, Lawrence Blair, Slamet Raharjo, dan, Tony, iya, ada 4 dewan juri, terus ada yang dari Harian Kompas, saat itu berganti-ganti, ada Tony Triyomarsanto, ada segala macam. Nah, kemudian untuk film jangan deh jangan deh dibatasin temanya. Ya, kalau akhirnya rame lagi gitu ya. Tapi terus gimana kita sebuah festival mengawal tema, tapi filmnya bebas. Nah, waktu kita melakukan pelatihan ke anak-anak, tema itu kita masukkan, Oke. gitu. Kita beri pengetahuan tentang, air, sehingga dalam kan kemah Iya kita tuh iya. pelatihannya, sehingga, eee dalam bayangan kami, kalau mencetak filmmaker kan nggak bisa cuma 6 hari gitu loh. Iya, betul sekali. Karena itu kalau kita misalnya gagal dalam mencetak filmmaker kan minimal berhasil dalam Set memasukkan pengetahuan tentang bahwa penting sumber menjaga, daya alam, iya. ya. Iya. Jadi waktu di pelatihan itu kita ajak dia ke wawancara masyarakat desa tentang pertanian, tentang apa, tentang bagaimana air sangat vital bagi ini. Makanya tema-tema kami misalnya air dan kebudayaan, air, perempuan dan anak-anak, air dan kehidupan, air, tanah dan tanah air, semacam itulah, kayak gitu. Oke, Pak Agung, selain sebagai filmmaker, sastrawan, juga penggerak Pak Agung nih, untuk, lahirnya filmmaker-filmmaker di Bali, mungkin seperti Dodek juga nih kan, pernah sareng Pak Agung juga, ada Ayudhya Cepaka mungkin di zaman-zaman nika. Tantangannya sebenarnya napi sih waktu di Pak Agung, ketika membangun semua ini, membangun ekosistem perfilman itu apa sih tantangan yang dihadapi waktu itu, Kak? Waktu itu belum ada orang bikin film di Bali, sedikit sekali, sedikit sekali. Sudah ada beberapa yang bikin film misalnya Nggih, kayak Duitra J. Aryana heeh, di itu karena Dadap, Dadap, nggih, terus Ananta Wijaya,
Virus, Livit. itu seangkatan itu karena mereka terlibat dalam Eagle Award. Oh, iya iya iya. Ya, jadi mereka sudah dilatih bikin Oke. film gitu. Nah, tapi baru mereka-mereka saja bikin film gitu loh. Nah, yang lainnya kan belum. Waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang. Bagaimana bagaimana caranya bikin festival ini Berjalan. bersinambung ya. Menyambungi. Sementara orang yang bikin film nggak ada, hanya eh, dengan cara yang saya ceritakan tadi, dan berbarengan dengan itu ISI lahir. Ya, di 2000 Jurusan film jurusan film ya. di ISI ada. Iya. Nah, makanya anak-anak teman-teman mahasiswa di ISI, karena siapa lagi temennya mau bergabung ke kita Iya. membuat ini. Belakangan Mini Kino mulai bangkit lagi, dan mereka dengan sangat bagus juga mengorganize dirinya dan konsentrasi di film pendek, baik dokumen itu, kemudian jadi saling beresonansi ya. Ini bergerak, kemudian peralatan menjadi semakin canggih dan semakin murah kan. Dulu saya bikin namanya sinema ponsel. Belum ada orang bikin film dengan dengan ponsel. Jadi kita latih, waktu itu ponsel bisa bikin video 16 frame per second. Jadi kita latih dulu, jangan gerak ya, gitu. Terus habis itu kita convert dulu, diedit di masih apa itu, saya lupa Aplikasinya. aplikasinya ya. Pakai Iya sih ya. Windows Movie Maker zaman itu. Belum Belum ada? bisa pakai itu, masih belum familiar, tapi ada yang profesional, Apa tuh tahun apa ya, 2000? kayak Vivid apa, saya lupa, Nggih. jadi kita convert dulu, kita bantu editin, kita bantu ngedit, terus kita cari install-kan itu, software-nya, lalu setelah habis diedit, supaya bisa ditonton, di-convert lagi supaya Iya. bisa ya available di semacam itulah. Tapi itu lahir ada asal-usul wong perahu di desa adat Merito, itu juara dari pelajarnya dari Karangasem, malah, bukan di Denpasar. Kemudian belakangan sudah mulai HP sudah mulai bisa, tapi orang tidak menggunakan HP karena kamera Iya, Handycam. SLR ya. SLR zaman itu. Heeh, sudah mulai bagus ya. Nah, itulah sekarang ini. Kalau untuk komunitasnya sendiri Pak Gung, seingat Pak Gung, mulai berkembangnya nih komunitas film di Bali nih kapan? Yang benar-benar lahir, mereka menyematkan diri sebagai komunitas film. Filmmaker ya? Ya, Kalau filmmaker ya angkatannya Dode. angkatannya Dode. Ya. Berarti di tahun 2013. Iya. Jadi sebelum Dode itu, angkatan itu mereka lahir, Iya. ada orang Bali yang Gusti Aryadi. bukan Gusti Aryadi, bukan, Wiranegara. Oh, Bli Gede Wiranegara. Bli GDP. Ya, dia bikin film dokumenter, kemudian meraih FFI. Citra ya. Heeh. Itu kemudian ada beberapa lah mulai lahir, siapa ya, sebelum Pandet sudah mulai belajar Sama Mas Nyu. Ray Pandet kan. Ray Pandet. Ray Pandet ya, dia belajar, baru mulai pulang. Denny belajar di Jogja dia baru mulai pulang, jadi ngajar daerah gitu. Nah, jadi waktu sebelum itu kan masih personal individual ya. Ray Pandet belajar ke luar negeri untuk belajar itu jadi filmmaker gitu. Terus pulang dia bikin, kalau nggak salah, memfilmkan karyanya Oku Rismini ya, Tarian Bumi. Tarian Bumi, setelah nikah Menarung Juwani ya. Ya, film-filmnya itu gitu. Nah, mulai inilah kan ada
udah rata lah pengetahuan tentang filmnya. Di Minikino mulai jalan, di DFF sudah ada ini, ada, komunitas anak-anak SMP, SMA yang mulai paham film, terus di ISI sudah mulai terbangun nih, eee, orang tahu, produksi itu seperti apa, Teknis ya. seperti teknis ya gitu mulai ya. Berarti cukup signifikan ya perkembangan keberadaan, komunitas film Nerd sebagai media untuk belajar film juga. Ya. Ya, mmm, ada nggak tokoh-tokoh mungkin, apa ya, yang bilang kayak di zaman itu komunitas yang setahu Pak Agung memang memiliki kegiatan rutin mereka untuk belajar, film. Selain di kampus ISI kan di tahun 2013 nih. Selain di kampus ISI, ada nggak komunitas yang memang rutin, tentang diskusi film atau belajar film, seperti itu di tahun Nggak ada. ini ada? Nah, justru kami dulu Oh, mengadakan pemutaran rutin. Waktu itu kan belum ada pemutaran mmm, bioskop mati kan, iya, bioskop mati saya waktu, booming film Amerika, serbuan film Amerika itu loh, Rambo dan kawan-kawan mati bioskop-bioskop di Bali dan tempat pemutaran di Bali mmm, nggak ada yang representatif. Nah, kami termasuk yang, mengusulkan ke, Pemkab, "Kalau bisa bikin dong," gitu. Nah, di Denpasar kemudian kan bikin tuh, mmm, di DNA iya bikin di Dharmanegara. di beberapa itu. Terus kalau Minikino kan hebat dia memang memang dia bikin gitu, eee, punya dia tempat pemutaran sendiri. Yang lainnya nggak ada tempat representatif, kami di Banjar-Banjar memutar gitu, pernah bikin namanya Cine Garden kita. Jadi Sinegar. Cine Garden itu di Antida. Oh iya, Heeh, itu sering pemutaran film-film terbaik di DFF diputar di situ sebulan sekali, di, studio Antida, gitu. Di Waribang iya iya iya, yang pernah ya, sesekali main di iya studio Antida nih. iya iya. Mmm, kalau sekarang kan udah banyak sekali nih, perkembangannya, komunitas juga semakin banyak, bahkan film-film gaya-gaya filmnya pun makin 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 beragam. Nah, niki yang sering kami diskusikan juga, sebenarnya filmnya Bali itu kalau menurut kacamata Pak Gonika seperti apa sih sebenarnya film yang benar-benar menggambarkan Bali itu sendiri? Atau film film Bali, gaya Bali itu seperti apa? Gitu Pak Gong. Ya, film gaya Bali sih artinya belum belum kita belum berani mengklaim bahwa itu Oke. film gaya Bali karena penguasaan terhadap film Mmm, itu sendiri kan boleh ya harus harus dengan rendah hati dibilang belum belum kita kuasai sepenuhnya lah. iya, Ada orang-orang jago seperti, apa, Nyonyo ya, iya, Mas Sulanji, ada Erik ST, terus ada Rai Pendet, terus ada Putu Putu Satrio, Putu Kusumo Wijaya yang belajar di Amsterdam, terus ada tapi kan masih masih standar film gaya film internasional lah, internasional. yang umum lah gitu. Dan saya pikir ndak harus, jangan terlalu ngoyo melahirkan itu gitu, nanti takut kita, kehabisan energi untuk gitu. Untuk mengakhiri. Ya, tapi berkarya saja dengan berbagai macam genre atau genre. Eee, di Hollywood kan banyak genre-nya Genre banyak, genre kemudian yang nggak laku juga banyak, nggih, sehingga, dari banyak itu ada yang lahir yang bagus gitu, yang norak juga banyak kan. iya, Di India juga begitu, nggih, di India juga begitu banyak genre-nya, ada Punjab, ada 18 industri perfilman loh di India itu. Tapi yang paling, ngetop itu yang gaya Bollywood. iya Yang ada iya, tariannya tariannya, itu kemudian, oh ciri khas Bali. nggih,
Terus di Hong Kong, dengan, kalau di Hong Kong nggak terlalu banyak tapi sering produksi dan dia olah itu kemampuan kungfunya, apa, akar tradisi kungfunya itu, akhirnya lahirlah film-film, Hong Kong ya ada genre-nya. Kalau film Perancis memang sudah punya, ini karena dia di situ lahirnya film kan, eee, terus film lahir di Perancis, ya, Lumière Iya, menemukan kamera, terus roda releman, lalu ilmunya itu ditemukan di Rusia. Iya. Ada Iya. Pudovkin, ada, banyaklah pemikir-pemikir film, terus, Krakauer gitu, terus nah waktu waktu antara 2026 kan Perang Iya, Dunia kedua pertama itu, mhm, nggak sempat mereka 06. mikirin film, 26, Iya, 1926, heeh. Jadi Prancis sama Rusia perang, Soviet waktu itu namanya, ya belum ya Indonesia itu, pokoknya Rusia Rusia berperang mereka di Eropa dan Uni Soviet itu, mereka nggak berkembang filmnya. Mmm, Di Amerika mengalami Great Depression kan, dia nggak ikut Perang Dunia Pertama. Ya jadi itu merekalah yang mengembangkan, ilmu-ilmu film itu, gitu. sehing Termasuk, teori apa namanya, intelektual montas yang ditemukan di, Rusia, iya, teori-teori editing itu kan ditemukan di di Rusia. Asia. Tapi yang mempraktekkan pertama dengan, ada koboi, Iya, di kereta heeh, api itu, kereta api. terus ada, Birth of a Nation gitu ya, kan jadi film panjang dan diedit pertama kali yang justru di Amerika, menggunakan teori-teori itu dan berkembang di Amerika. Nah, jadi lahirlah, gaya Hollywood. Iya, Nah, ya di Bali sendiri saya pikir belum 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 kita pernah saya berani mengklaim bahwa itu film gaya Bali, tapi, apa apa, produksilah sebanyak-banyaknya konsisten, siapa tahu nanti dari sini lahir suatu yang digemari di nasional, internasional nggak. nggak usah di internasional, di Bali ini, ya sudah, gitu. Dulu pernah waktu waktu apa namanya, Sekontong Mas ya bikin Iya, film itu kan ada film, iya, kalau dari semua shot-nya kan bagus-bagus tuh, gambarnya iya, bagus. Tapi, kalau dari berbagai dibedah dari teori film secara umum, kan ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Saya saya waktu itu ngasih masukan, "Nggak usah terganggu, udah jalan aja ini," gitu. "Bikin aja yang seperti ini siapa tahu menjadi trendsetter-nya tren," kita ya, heeh, trendsetter di menjadi Bali. menjadi semacam aliran Bali. Iya, Nah, tapi kan tidak ada lagi lahir yang semacam itu. Artinya apa? Produksi kita belum berjalan, iya, sehingga so kalau orang misalnya, semacam ras anjing gitu, nggih, kan harus kalau punya, eee, anjing ini, punya anak lagi, punya anak lagi, sampai berapa generasi, baru dibilang sebagai ras. rasnya. Nah, film juga begitu kalau sudah berjalan sekian generasi gitu loh. Iya, Apakah 15 tahun lahir yang sama terus konsistensinya seperti gamelan. gamelan nggih, Iya, baru kita bisa klaim, "Oh ini khas Bali." khas Bali. Tapi kalau misalnya hanya hanya temanya apa gitu belum bisa klaim. Berarti, PR kita saat niki adalah bagaimana kita melahirkan produksi film yang lebih masif nggih, Ya, oke, jadi industrinya heeh, industrinya yang sebaiknya digerakkan lebih masif sehingga, akan lahir karya-karya yang khas, karya-karya yang bagus kan, mmm, apa namanya, kualitas itu berbanding lurus dengan kuantitas. iya, Semakin banyak kuantiti quantity-nya yang yang, yang lahir, semakin besar kemungkinan melahirkan karya-karya karya yang yang bagus. otentik untuk kita. Iya iya. Saya yang tertarik dengan
film-filmnya Puja Astawa. Jadi gaya-gaya film yang dibuat nike seperti gaya bertuturnya orang Bali nih Kak. Ya. Kayak orang tua nuturin nak cedik deh. Iya. Jadi filmnya ini kita sebenarnya tahu arah pembicaraan di film ini kemana, tapi diajak muter demun sehingga kalau kayak misalkan kita mau ke jalan A atau ke jalan B, kita tidak langsung dari A ke B, tapi Iya. kita muter dulu. Nah, di ke C dulu atau ke D dulu, tapi di D ada tragedi, di ada tragedi, ada obrolan baru ke B gitu. Menurut yang gaya-gaya film kita itu kan seperti seperti Beli Puja gitu loh, yang mesti gimana yang harusnya mungkin kita bisa pelajari gaya bertutur kita seperti itu mungkin menurut yang sih Pak Gung. Iya. Ya menarik, itu Mhm, menarik dikembangkan, Pujie sangat kuat sebagai oke. aktor, dia kuat sebagai sutradara, Bagus sangat juga. berbakat, bagus. Saya salut sama dia, cuma kan karena industrinya tidak bergerak, Iya, masih kecil, masih kecil sekali kita. aktor yang semacam Pujie sangat terbatas. Iya, Ini semacam keuntungan bagi Pujie sendiri, iya karena dia sekaligus kerugian, iya karena dia akan jadi stereotype. iya, Jadi Puj Pujas Pujastawa itu hanya begitu, gitu. nggih nggih. Gayanya ya Ya itu, itu, dilihat di mana seperti seperti itu, gitu. Eee, Kalau itu memang sebagai pilihan, mmm, oke. oh nggih, Tapi sebagai aktor kadang-kadang kan, aduh kok gini, kan bosan. Bagaimana, apakah kita pernah melihat Puja memainkan diri sebagai psikopat misalnya, oh atau Puja sebagai orang yang bijak misalnya, Puja sebagai orang yang, disabilitas atau atau apa, apa, nggih. atau Puja sebagai, preman. Mmm, Tapi sejauh ini kan hanya dia satu gitu, karakter dia. satu karakter, Ya, dirinya sendiri kan, ya dia behaving, bukan, apa, acting ya. bukan akting jadinya. Acting tapi Akting karena ya, dia behaving jadi sangat natural. Nah, bukan salah dia, tapi karena kondisinya itu yang itu aja yang kita miliki. ya, itu yang Iya, eee, dia melakukan itu diminati, itu yang lakukan. Kan kemudian belakangan ada kayak Itakimu itu kan, mmm, sebetulnya ada beberapa hal yang menarik, dalam kemasan, apa, dalam gagasannya, tapi mungkin perlu juga mereka mengeksplor bagaimana, apa namanya, akting, bagaimana pengambilan, sudut iya, yang lebih, apa namanya, variatif lah, lebih maju dari apa yang mereka sudah bagus, iya, tapi kalau misalnya lebih filmnya bagus itu lagi, ya, filmnya ya, ya heeh, semacam itulah, gitu yang, jadi perlu, melahirkan banyak dan harus dites ke pasar terus-menerus. Saya, mendorong karena kan kecenderungan para filmmaker ini, mereka akan bangga kalau layar lebar dan panjang. Saya pikir dari dulu saya, pengen mengusulkan jangan bikin film panjang-panjang deh, gitu. Memang bangga iya, dan umurnya, kecapeknya aja itu 2 tahun. Coba lihat teman-teman yang bikin film panjang, mmm, tahun depannya bikin nggak? iya, masalah ekosistem dan masalah Pak, jumlah kita sedikit, kita sedikit, jumlah kita sedikit. ya, Maksudnya filmmaker-nya heeh, relatif sedikit ya, artinya di Jakarta kan bergerak industrinya, ada televisi di situ kan sutradaranya banyak di sana. Di sini kan, dibanding jumlah kalah di sini kan. jumlah bioskop juga kita sedikit, Iya, tempatnya ini. Nah, dengan jumlah yang sedikit terus bikin karya gede gitu loh, mmm, itu energinya besar sekali membuat film panjang itu. Terus biayanya besar sekali. Itu untuk mengembalikan itu butuh waktu 2 tahun, kalau kembali. nggih, Nah, terus setelah 2 tahun, usianya sudah menua, terus yang, bintang-bintangnya sudah, mencar ke mana-mana, nggak bisa bikin film lagi. Saya menyarankan bikinlah omnibus-omnibus lah,
Kalau mau bikin film panjang, kolaborasilah. Oke, misalnya bikin film tentang, kayak kemarin anak dan teman-teman isi kan bikin omnibus ya, tentang Tengah Tepat misalnya, tentang sore, Iya. tentang apa, bikin ini nih. Jadi kan misalnya 15 menit berempat, kan jadi 60 menit, puter di bioskop bareng-bareng, kan jadi film layar lebar juga. Jadi film dengan durasi Iya, untuk dan masing-masing tim itu membahas dirinya sendiri dulu, karyanya sendiri. Habis itu kan ada 3 tim lain, suruh mereka membantai. Jadi harus dibiasakan metungkas, bukan personal, G. bukan bukan putar film begitu dikritik marah, terus jadi personal, enggak tegur sapa, Iya. jangan begitu. Tapi dibiasakan berdiskusi keras-kerasan, banting pukul meja apa segala macam, dalam hal produksi. Setelah itu baik lagi, bantai, "Jelek film kamu, jelek, gini gini gini. Terus menurut kamu gimana?" Tak 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 tak, sampai matang, kunci, bikin produksi. Yang ini kamu gimana idenya? Bantai dulu dah, kunci-kunci. Jadilah gini, bila perlu ini tawarkan ke bank, Nggih. apalagi sekarang ada KUR ya, yang Oh, iya. boleh gini, Ah, terus ini tawarkan ini jaminannya seperti ini, maksudnya jaminan bahwa ini akan ditonton segini, kami akan mengerahkan Banjar ini, putar di Banjar-Banjar, sehingga pinjaman dari Bapak ini. Kita harus belajar untuk jangan minta bantuan dari pemerintah saja gitu loh. Bagaimana kita dapat dana, kita putar sehingga mendapat dana kembali dan bisa bikin film lagi. Dengan cara itu ini akan terus bergulir sinambung dan industrinya akan maju, gitu loh, akan baik. bergerak. Intinya kalau bikin film jangan baper kalau dikritik. Ya ya, ya Eee, ya oke, menarik sekali Bagong diskusinya, cuman niki kata teman-teman, waktu kita terbatas sekali. siap siap. Oke Bagong, mungkin terakhir pertanyaan yang apa sih, mungkin sebagai senior-senior kami semeton di searah, harapan Bagong apa sih untuk film Bali ini ke depannya, filmmaker kita? Jadi filmmaker Bali bersatu seperti yang, saya bilang dalam satu visi membangun industri perfilman Bali. Iya. Sangat potensial Bali ini. Jadi itu harus bersatu, jangan kemudian, apa orang, kenapa orang bikin produksi film, make tenaganya datang dari mana, kita nggak pernah dipakai. Jangan, udahlah jangan cengeng begitu. Siapkan diri, Iya. kalau mau orang-orang tahu bahwa orang Bali semua jago bikin film, ngapain dia susah-susah bawa orang Iya. dari luar. Justru karena mereka menganggap, kita belum siap, mereka bawa. Bawa tenaga, bawa alat. Nah, di Bali ini pulaunya kecil, lengkap. Gunung ada, laut ada, jaraknya dekat. Sehingga untuk membuat produksi mau ke gunung gampang, mau ke hutan ada, mau ke laut mudah, macet relatif enggak dibanding di tempat lain. Kalau di tempat lain misalnya katakanlah di Jogja, Iya. nyari gunungnya jauh, memang nggak macet, tapi nyari ini, karena daerahnya luas. Atau tapi Jogja pandai mengelola, artinya bukan menganggap Jogja itu jelek atau apa gitu, tapi hanya mengatakan bahwa Bali ini punya keunikan bahwa segala hal lengkap dan itu menjadi keuntungan Bali. Tapi Bali punya kelemahan karena daerah ini terlalu khas Bali. Terlalu khas Bali. Sehingga untuk membuat film kan orang membuat film full shot, medium shot, close up, reverse angle. Iya. Di kata terakhir inilah kelemahan Bali. Misalnya tempat ini ya Heeh, gitu. dibuat, oh saya buat ini, saya colong jadi Jakarta, set gitu. Bisa ini bisa. Begitu reverse angle ternyata ada pelangkiran di belakang. Ada candi. Kan begitu, itu Iya. kesulitannya. Sehingga ini membuat industri film Bali kok kesannya Bali 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 aja gitu loh, jadi kurang berwarna.
itu bukan kelemahan, itu jadikan kelebihan, tapi untuk mengatasi itu perlu sebuah studio film misalnya, yang Iya, bisa proper ya, ya untuk memproduksi. untuk, misalnya bikin Jakarta, bikin luar negeri apa segala macam. Ya setuju, kita tidak ada studio yang besar seperti itu yang Ya. memang khusus untuk adegan-adegan tertentu ya, Pak. Iya. Satu lagi Pak Agung, karena tagline kami di sini adalah bertumbuh bersama, mungkin makna bertumbuh bersama secara singkat mungkin dari Pak Agung Nikonapi, bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama adalah bagaimana kita melangkah bersama-sama, saling memuliakan, saling mendukung, dan saling mengingatkan. Ya, jadi saling memuliakan itu intinya. Dengan cara apa? Dengan cara mendukung. Terus mendukungnya itu apakah dengan pujian saja? Enggak cukup. Itu kan bisa mematikan, lalu mengingatkan. Itulah namanya tumbuh bersama. Suksema Pak Agung untuk hari ini, terima kasih sudah mampir ke Searah. Oke, teman-teman, semeton, Sarah, sekian untuk hari ini. Salam bertumbuh bersama. Suksema.